Tapi kan selama proses perceraian kemarin semua baik-baik aja gitu kan. Terus nyangka nggak sih Mas sampai akhirnya ada kata-kata itu yang keluar dari mulut Mbak Asri di podcast itu untuk Mas sendiri? Ya nggak nyangka, karena memang kita berdua udah agree, tidak ada yang saling spill. Bahkan saya nggak tahu kenapa motifnya. Sampai sekarang saya masih menduga-duga kenapa ya kira-kira ya. Padahal udah selesai loh semuanya. Apa saya ada salah lagi? Tapi kan kalau mau ada salah nggak sampai lah segitunya ya. Ini kan aib pasangannya gitu. Jadi menurut saya ini kan ngomongin keluarga kita juga. Jadi kan once dia buka aib kan berarti kan semua ya keluarga kecil kita ini juga istilahnya semua akan terdampak lah gitu. Ya nggak nyangka aja sih, saya sampai sekarang masih kaget gitu. Ya makanya saya cuma bisa menanggapinya secara diplomatis aja gitu, karena bukan saya tuh yang marah-marah, nggak terima dibilang kayak gitu, terus bikin podcast balasan. Ini ya Mbak Asri tuh orangnya gini. Enggak, saya nggak kayak gitu. Nanti ada netizen komen, ya iyalah lu kan udah di spill semua, lu nggak berani bukan kayak gitu masalahnya. Namanya netizen ya. Iya, iyalah kamu kan udah ketahuan semua itu apa yang diomongin, perceraian semua itu apa, perselingkuhan apa kan itu kan pasti mana ada maling bukan kayak gitu konsepnya. Tolong mengerti gitu. Saya hanya ingin meredamkan aja. Kadang udah pasti saya akan kalau saya suruh membalas sudah pasti lah. Nah, dia kan saya bilang perceraian terjadi karena perbedaan. Udah pasti apa yang dia bilang saya akan counter kan. Tapi kan esensinya bukan itu. Esensinya ini sudah selesai. Ayo move on. Bukan move on berarti melupakan sakit hati. Saya tahu Mbak Asri sakit hati. Saya juga rasain gitu. Saya empati juga dengan, dan mohon maaf sekali kalau Mbak Asri sakit hati sama saya. Saya juga sakit Asri. Saya juga sakit, sama-sama sakit kan. Sama-sama salah kita. Ya sudah, mari kita jalin aja. Mau nggak mau kan sudah semua udah jadi bubur kan, udah perceraian udah ada. Ya udah, mari kita move on aja. Bukan berarti saya move on mau nggak ngerti dia sakit. Saya ngerti banget. Saya ngerti kan betapa kecewanya dia sampai dia harus ngomong dan punya opini di podcast kan, berarti dia saking kecewa sama saya. Makanya saya nggak mau tambah bikin dia kecewa dengan kuar-kuar dan apa membuka aib ibu dari anak saya gitu loh. Saya nunjukin saya ikhlas, saya masih sayang sama kamu apa opini, saya nggak mau opini kamu karena saya masih sayang sama kamu sebagai ibu anak-anak. Saya nggak mau anak-anak melihat saya jelek-jelekin kamu di depan podcast atau dalam sebuah liputan YouTube atau TV gitu. Harapannya sedikit Mas, mungkin terakhir ya Mbak. Udah. Tapi komunikasinya setelah bercerai sampai saat ini untuk Mbak Asrinya sendiri sama Mas berarti nggak ada ya? Ada. Kemarin juga saya komunikasi kok waktu sama Ibam, dia buka puasa saya WhatsApp terus. Saya kasih tahu bahwa ya ini loh impactnya karena podcast, tapi nggak apa-apa, aku udah ikhlas, doain aku aja bisa survive ya, karena kan ini kayak pembunuhan karakter aja. Saya ya udah pasti lah kalau orang lihat saya itu suami basi itu yang ini loh yang ada podcastnya, pasti gitu kan orang kan. Ya saya udah terima sih, ya nggak apa-apa lah, ya memang udah resiko saya dapat menjadi pasangan public figure ya gitu ya. Mau nggak mau pasti akan kayak expose someday gitu kan. Ya saya cuma itu aja, saya cuma sampaikan itu aja, saya cuma minta doa moga-moga rezeki saya lancar, jadi saya bisa bantu kamu gitu untuk biaya anak gitu kan. Karena kan saya dengar dia merasa nggak ada senderan yang, ya saya juga mau bilang semoga dengan saya nanti bisa bantu kamu ada senderan, tapi nggak senderan di saya, tapi di senderan di biaya sekolah gitu. Jadi ya lebih ke situ sih saya kasih tahu ke dia gitu. Mas, ada yang mau disampaikan mungkin dengan segala isu ini semua, dengan segala yang tadi dibilang pembunuhan karakter, merasa ditersudutkan dengan, tapi keikhlasan seorang Mas Gali supaya meredam semuanya ini gitu ya Mas. Ada yang mau disampaikan? Ya satu, saya nggak mau dianggap sok jagoan, sok tenang, sok cool gitu ya. Memang beginilah saya cuma mau meredamkan situasi. Kalau mungkin para netizen yang bilang udah ketahuan juga, ya iyalah kamu pasti nggak mau balas balik gitu kan, karena udah ketahuan. Enggak, karena konsepnya ini adalah area privasi saya berdua sama Mbak Asri. Dari awal sekali saya bilang tidak akan ada yang tahu, cuma saya berdua yang tahu gitu. Jadi kalau emang saya sekarang nggak ngomong seperti ini, ya saya bukan mau cari sok bijaksana, saya hanya berusaha supaya suasana jangan
menjadi lebih jelek lagi dengan adanya saut-sautan antara suami istri. Kan ada tuh beberapa pasangan ya, bukan saya nggak ngomong orangnya, pasti saya lihat lah si suami ngomong A, si istri ngomong B, terus jadi bahan konten di mana-mana. Kan nggak elok ya. Saya juga sebenarnya nggak setuju tuh. Saya punya pendapat ya, kalau kisah pilu orang, kisah sedih orang dijadikan konten, jadikan suatu konten yang dimanfaatkan buat dapatkan suatu keuntungan, juga saya sebenarnya secara etik sih kurang nggak setuju ya sebenarnya ya. Kayak waktu itu ada kejadian salah satu konten kreator kita kan yang lagi ngeliput rumah itu ya, terus yang punya rumah merasa, kamu kok meliput rumah saya, kan saya lagi menderita, jangan dong jadiin konten. Nah itu mungkin saya lebih ke situ sih, saya mungkin ingin memberikan edukasi di situ, tolonglah lebih bijak gitu. Jadi saya nggak mau sok-sok bijak, saya mau menetralisir itu aja. Karena kalau saya emosi, saya kepancing, nggak terima, udah itu bukan sesuatu yang sangat bagus ya, dan nggak bagus juga buat anak-anak nantinya. Kok papi mami saling berantem sih di media gitu kan? Saya nggak mau kayak gitu. Terus, itu yang dijaga ya Mas? Ya, saya menjaga itu. Jadi saya sangat cukup ikhlas kalau emang semua menghujat saya ikhlas, saya berbesar hati. Ya karena menurut saya cerai aja saya udah sangat berbesar hati, terus ditambah dengan hujat. Ya nggak apa-lah, saya ambil semua deh, nggak apa-apa, satu paket lah ya. Biar moga-moga ini bisa menguatkan mental saya. Alhamdulillah sih ini sangat-sangat membantu menguatkan mental saya. Jadi mungkin juga ini juga cara Allah untuk saya lebih mendekatkan diri lagi ya, untuk bisa menjadi diri pribadi yang lebih baik gitulah. Jadi itu sih lebih message-nya gitu. Jadi saya nggak mau kelihatan sosok bijak soal apa enggak, karena saya mau meredamkan suasana. Dan saya mendoakan Mbak Asri setelah Mbak Asri rilis, maksudnya mencurahkan semuanya, semoga Mbak Asri lebih rilis, lebih mengklarifikasi berita-berita buat Mbak Asri lebih bagus lagi mungkin ya, atau Mbak Asri lebih merasa lebih tenang dalam menghadapi kegiatan sehari-hari gitu, lebih rileks lah gitu. Jadi saya harap Mbak Asri lebih rilis, jadi lebih lega lah gitu ya, lebih legowo gitu. Dan impact dari itu ya nggak apa, saya terima semua dengan lapang dada.